Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Terdapat 4 tumbuhan beserta ciri dan tempat hidupnya. Pernyataan ciri khusus tumbuhan beserta tempat hidup yang tepat adalah, oke, kita lihat dulu. Nomor 1, tumbuhan kaktus memiliki ciri daun menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Pernyataan ini benar karena kaktus hidup di gurun yang merupakan tempat yang kering sehingga dia harus beradaptasi untuk mengurangi penguapan supaya tidak mudah kehilangan air. Kemudian tumbuhan nomor 2 yaitu bakau. Tempat hidupnya di pantai, benar. Cirinya memiliki akar napas untuk menopang tumbuhan. Salah, seharusnya akar napas ini berperan untuk membantu bernapas ketika ombak pasang maupun untuk menahan terjangan ombak. Oke, kemudian nomor 3, tumbuhan teratai. Tempat hidup di air, benar. Cirinya daun yang lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. Salah, seharusnya daun lebar dan tipis ini berperan untuk mempercepat penguapan. Karena teratai hidup di air, sehingga dia harus lebih banyak melakukan penguapan supaya tanaman teratai itu tidak cepat membusuk. Kemudian nomor 4 adalah kantong semar yang hidup di rawa, benar. Cirinya mempunyai cairan untuk mencegah serangga datang. Salah. Cairan yang dimiliki oleh kantong semar berperan untuk menarik serangga yang berupa mangsanya sehingga dapat dicerna untuk makanannya. Jadi jawaban yang benar adalah A ya, nomor 1, kaktus. Ya. Soal nomor 2, perhatikan tabel berikut. Terdapat 4 hewan dengan ciri khusus dan fungsinya. Pertanyaannya, ciri khusus hewan beserta fungsinya yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Baiklah, kita lihat dulu hewan nomor 1, yaitu unta, memiliki ciri punuk di punggungnya. Betul. Dengan fungsi menyimpan cadangan lemak. Betul. Kemudian hewan nomor 2, lele, memiliki ciri khusus misai. Betul. Untuk mengenali mangsanya yang bersembunyi di lumpur. Benar. Kita lanjutkan ke hewan nomor 3, semut. Terdapat antena di kepalanya. Benar. Yang berfungsi untuk merayap ke dinding. Salah, seharusnya antena berfungsi untuk mendeteksi makanan dan berkomunikasi. Kemudian kita lanjutkan ke hewan nomor 4, yaitu cicak. Memiliki ciri khusus bantalan perekat di kakinya. Betul. Yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Salah. Seharusnya fungsi yang benar adalah untuk membantu merayap ke dinding. Sehingga jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan 2 ya. Jadi jawabannya ada 2, C dan D. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, hewan yang termasuk omnivora ditunjukkan oleh nomor. Oke, adik-adik masih ingat 3 kelompok hewan berdasarkan makanannya? Apa saja? Ya, karnivora. Kemudian apa lagi ya? Herbivora. Yang satu lagi omnivora, betul. Oke, karnivora adalah hewan pemakan daging. Betul. Kemudian kalau herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan omnivora yaitu hewan pemakan segala, bisa tumbuhan ataupun
ataupun juga bisa daging. Ya, sekarang kita lihat di gambar nomor 1 itu hewan kambing ya. Hewan kambing yang adik-adik ketahui makanannya adalah rumput, sehingga kambing termasuk ke dalam kelompok hewan herbivora. Betul. Ya, kita lihat gambar nomor 2, ada hewan ayam. Hewan ayam ternyata bisa memakan biji-bijian, kemudian juga bisa memakan daging, terus juga bisa memakan sayuran, sehingga termasuk ke hewan omnivora. Kita lihat nomor 3, itu terdapat hewan kelinci. Kelinci biasanya memakan sayuran seperti wortel, sawi itu ya, jadi juga termasuk hewan herbivora. Baik, kita lanjutkan gambar nomor 4, ternyata itu hewan bebek ya. Bebek ternyata juga sama seperti ayam. Dia suka makanan seperti sayur bisa, kemudian juga bisa makan daging. Ya, jadi termasuk ke dalam hewan omnivora. Kita lihat nomor 5, terdapat kucing. Kucing yang adik-adik pelihara ternyata juga bisa memakan apa saja ya, daging bisa, kemudian juga nasi juga bisa. Jadi kucing termasuk juga ke dalam hewan omnivora. Ya. Nah, sehingga berdasarkan soal tersebut kita bisa mengetahui hewan yang termasuk hewan yang termasuk omnivora itu nomor 2, kemudian nomor 4 dan nomor 5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah rantai makanan itu apa ya? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, peristiwa makan dan dimakannya itu terjadi dengan urutan dan arah tertentu ya. Nah, rantai makanan pada ekosistem kebun kita lihat pada pilihan A, yaitu jambu, kemudian dimakan ulat. Benar. Kemudian ulat kan dimakan perenjak. Betul. Dan burung perenjak akan dimakan oleh ular. Benar. Jadi jawaban A benar. Coba kita pastikan dengan melihat pilihan yang lain. Kita lihat pada pilihan B, padi dimakan oleh ulat. Salah. Kemudian ulat juga dimakan oleh tomcat. Tomcat itu adalah hewan serangga yang masih berkerabat dengan semut. Sehingga tidak mungkin jika tomcat akan memakan ulat. Salah. Kemudian kita lihat pada pilihan C, kedelai dimakan oleh tomcat. Salah. Karena tomcat itu tidak mungkin makan kedelai yang ukuran bijinya besar. Kemudian kita lihat pilihan D, semangka dimakan oleh ulat. Bisa. Kemudian ulat akan dimakan oleh katak. Katak tidak memakan ulat ya adik-adik. Katak itu makanannya adalah serangga. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu jelas A ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Pada rantai makanan seperti skema tersebut, harimau berperan sebagai... Nah, adik-adik, pada rantai makanan itu terdapat komponen-komponen atau yang menyusun dari rantai makanan itu sendiri. Terdapat produsen, kemudian juga terdapat konsumen. Konsumen itu nanti bisa konsumen tingkat pertama ataupun kedua dan seterusnya.
Selain itu juga terdapat pengurai. Nah, kita lihat pada gambar rantai makanan tersebut terdapat tumbuhan. Tumbuhan di sini berperan sebagai penghasil sumber makanan atau yang disebut sebagai produsen ya. Kemudian tumbuhan ini akan dimakan oleh hewan rusa. Rusa di sini berperan sebagai pemakan produsen atau konsumen tingkat pertama. Kemudian rusa kemudian akan dimakan oleh harimau. Harimau ini berperan sebagai konsumen yang paling atas atau konsumen puncak. Kemudian setelah itu harimau ketika mati maka akan diuraikan oleh bakteri atau dekomposer. Nah, dari gambar-gambar tersebut sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa harimau berperan sebagai konsumen puncak, betul. D jawabannya. Mari kita bahas soal nomor 6 ya. Pada ekosistem kebun, jika populasi katak berkembang, maka yang akan terjadi adalah katak dalam ekosistem kebun berperan sebagai konsumen ya. Katak akan memangsa belalang misalnya. Kemudian katak sendiri akan dimakan oleh ular. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ketika populasi katak berkembang semakin banyak, maka yang akan terjadi populasi belalang akan menurun karena katak yang sangat banyak ini akan membutuhkan mangsa juga yang lebih banyak. Sehingga mereka akan memburu belalang dengan sangat giat sehingga populasi belalang akan banyak berkurang. Sementara itu, dampaknya pada populasi ular juga dapat semakin berkembang karena ketersediaan mangsanya yaitu katak meningkat, maka ular juga akan lebih cepat berkembang biak. Sehingga jawaban yang tepat adalah populasi berkurang pada belalang. B. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perhatikan hubungan antara dua makhluk hidup berikut. Gulma dengan tumbuhan padi, ikan remora dengan hiu, penicillium dengan bakteri, tali putri dengan tumbuhan yang ditumpangi. Kemudian pertanyaannya, yang merupakan simbiosis amensalisme ditunjukkan oleh nomor. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, kita pelajari lagi ya tentang simbiosis. Simbiosis itu apa sih? Simbiosis adalah hubungan antar organisme dalam satu ekosistem yang dapat membentuk simbiosis atau hubungan timbal balik. Nah, macam-macam simbiosis. Ayo coba kita sebutkan bersama. Ada simbiosis mutualisme. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Selain itu, ada juga simbiosis komensalisme. Dan ada juga simbiosis amensalisme. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau simbiosis mutualisme itu dua organismenya untung semua. Dua makhluk hidupnya untung. Kalau simbiosis parasitisme itu yang satu untung, yang satu rugi. Ya. Kemudian
Kalau simbiosis komensalisme itu yang satu untung, yang organisme lainnya tidak untung juga tidak rugi. Nah, sedangkan simbiosis amensalisme itu organisme yang satu itu rugi dan yang lainnya netral atau tidak untung tidak rugi. Oke, kita lihat pada pernyataan nomor 1, gulma dengan tumbuhan padi merupakan simbiosis amensalisme. Kenapa? Karena keberadaan gulma menyebabkan tumbuhan padi menjadi rugi karena bersaing kebutuhan nutrisinya, sedangkan gulmanya tidak terjadi apa-apa, netral. Ya, kemudian kita lanjutkan ke hubungan yang nomor 2, ada ikan remora dengan hiu. Ikan remora dengan hiu akan membentuk simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena ikan remora akan merasa untung dengan dia bersama hiu sehingga mangsanya ikan remora akan takut, sedangkan ikan hiu juga akan untung karena dia badannya akan dibersihkan oleh ikan remora dengan cara memakan organisme-organisme yang menempel di permukaan kulitnya. Kemudian nomor 3, penicillium dengan bakteri, yaitu simbiosis amensalisme karena bakteri dirugikan karena akan terbunuh dengan adanya antibiotik penicillium, sedangkan penicillium tidak rugi ataupun tidak untung. Kemudian kita lanjutkan ke pernyataan yang nomor 4, tali putri dengan tumbuhan yang ditumpangi terjadi simbiosis parasitisme, di mana tali putri mendapat keuntungan dengan menumpangi tumbuhan inangnya karena tali putri akan menyerap nutrisi-nutrisi yang berada di tumbuhan yang ditumpanginya, sehingga tumbuhan yang ditumpanginya lama-kelamaan akan habis nutrisinya dan juga dapat mati, jadi akan rugi. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk simbiosis amensalisme ditunjukkan oleh nomor 3 dan 1 ya, jadi 1 dan 3B. Perhatikan soal nomor 8. Di sekitar pohon pinus akan sulit ditemukan tumbuhan lain yang dapat hidup. Hal ini disebabkan, nah adik-adik, ternyata pohon pinus itu dapat menghasilkan suatu zat kimia yang disebut alelokimia. Dengan adanya alelokimia ini, tumbuhan pinus dapat melakukan alelopati. Alelopati itu apa sih? Alelopati adalah suatu peristiwa di mana organisme akan menghasilkan suatu senyawa ke lingkungan sekitarnya, nah, yang dapat mempengaruhi perkembangan organisme di sekitarnya. Pada tumbuhan pinus ini, ternyata alelokimianya dapat menghambat tumbuhan lain yang berada di sekelilingnya, sehingga di sekitar pohon pinus akan sulit ditemukan tumbuhan lain karena adanya zat alelokimia yang dihasilkan oleh pohon pinus tersebut. Jadi, jawaban yang paling sesuai untuk pertanyaan nomor 8 adalah C. Pohon pinus mengeluarkan zat alelopati yang menghambat tumbuhan lain. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan seperti gambar secara berurutan berkembang biak dengan cara. Baiklah, sebelum kita menjawab soal ini, kita pelajari kembali materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara generatif atau secara vegetatif.
Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan dengan melalui proses perkawinan. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif dibedakan lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, sekarang kita melihat gambar nomor 1. Pada gambar nomor 1, itu terdapat tumbuhan cemara. Cemara berkembang biak dengan cara pertunasan sehingga termasuk ke dalam vegetatif alami. Nah, kemudian kita lihat gambar nomor 2, yaitu tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe berkembang biak dengan cara rizoma, yaitu akar yang berkembang di dalam tanah, termasuk ke dalam vegetatif alami. Nah, kita lanjutkan gambar nomor 3, yaitu tumbuhan wortel. Wortel berkembang biak dengan cara umbi akar dan juga termasuk ke dalam vegetatif alami. Kemudian gambar nomor 4, yaitu tumbuhan mawar berkembang biak dengan cara stek. Padahal stek itu termasuk ke dalam vegetatif buatan. Oke, sekarang gambar nomor 5, yaitu adalah tumbuhan bambu. Tumbuhan bambu berkembang biak dengan cara tunas, jadi termasuk ke dalam vegetatif alami. Sedangkan gambar nomor 6, yaitu kedelai berkembang biak dengan biji, jadi termasuk ke dalam perkawinan atau generatif. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah cemara nomor 1, betul. Kemudian jahe nomor 2 berkembang biak dengan rizoma. Kemudian nomor 3 wortel berkembang biak dengan umbi akar. Kemudian nomor 4 mawar dengan stek. Nomor 5 bambu dengan tunas. Dan nomor 6 kedelai dengan biji. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal nomor 10. Platypus dan planaria secara berturut-turut berkembang biak dengan cara. Baiklah, kita akan mengulangi materi perkembangbiakan pada hewan. Oke, perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi secara vegetatif atau tanpa kawin. Dapat juga terjadi secara generatif, yaitu melalui perkawinan. Pada perkembangbiakan vegetatif, dibedakan menjadi yang pertama, membelah diri. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi yaitu pemisahan diri. Atau juga bisa dilakukan dengan pertunasan. Sementara itu, perkembangbiakan generatif juga dibedakan menjadi yang pertama, bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua, beranak, yaitu nama lainnya vivipar. Kemudian yang satu lagi yaitu bertelur dan beranak atau ovovivipar. Oke. Sekarang kita lihat ke soal platypus.
berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Sedangkan planaria atau cacing pipih berkembang biak dengan cara fragmentasi atau pemisahan diri. Sehingga jawaban yang sesuai adalah C. Bertelur dan fragmentasi. Perhatikan soal nomor 11. Di Saudi Arabia sangat terkenal dengan gurun pasir yang sangat luas, sehingga hanya hewan tertentu yang bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah unta. Untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, hewan tersebut memiliki ciri khusus. Adik-adik, di Saudi Arabia memiliki gurun pasir yang sangat luas, sehingga lingkungan ini akan bersifat kering dan tandus. Sehingga hewan yang hidup seperti unta akan melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya supaya tetap dapat bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan unta dalam lingkungan yang kering atau tandus, maka dia harus memiliki punuk yang dapat menyimpan lemak. Cadangan lemak ini akan berfungsi membantu unta selama perjalanan di gurun pasir. Kemudian juga memiliki bantalan kaki yang tebal. Fungsinya apa? Supaya ketika unta menapakkan kaki di gurun yang kering dan tandus serta panas tidak akan terasa begitu panas, sehingga akan mengurangi rasa panas tersebut. Kita lihat di pilihan, jawaban yang paling sesuai untuk soal ini adalah C. Punuk untuk menyimpan lemak dan bantalan kaki yang tebal. Soal nomor 12, tujuan adaptasi pada bagian burung kakatua antara lain. Adik-adik, siapa yang pernah melihat burung kakatua? Ya, burung kakatua yang seperti ini memiliki bentuk paruh yang melengkung. Selain itu juga bentuk paruhnya pendek dan ujungnya runcing. Adaptasi bentuk paruh seperti ini akan memudahkan burung kakatua memecah biji-bijian. Selain itu, burung kakatua juga memiliki bentuk kaki seperti ini dengan posisi 2 jari ke depan dan 2 jari kaki ke belakang. Bentuk posisi kaki seperti ini akan mempermudah burung kakatua bertengger di batang atau ranting pohon. Nah, sekarang kita lihat di pilihan A, B, C, D, mana yang lebih sesuai. Pada bagian A salah, ini bukan untuk mencengkram. Kemudian pada bagian B salah, bukan untuk memakan daging ya. Ini juga salah, sehingga jawaban yang tepat adalah D, paruh melengkung dan jari kaki untuk bertengger atau bertengkar. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Tujuan pelestarian hewan langka di Taman Nasional Ujung Kulon adalah, adik-adik, Taman Nasional Ujung Kulon terletak di daerah Jawa Barat, di mana Taman Nasional Ujung Kulon ini menjaga hewan langka yang sangat khas, yaitu badak berjula 1. Badak berjula 1 ini sudah sangat langka karena sering dijadikan perburuan liar untuk diambil culanya.
Oleh sebab itu, kita harus mendukung dan ikut melestarikan hewan langka itu ya. Jadi, untuk soal ini jawaban yang sesuai adalah A. Menjaga agar populasi badak tidak punah. Soal nomor 14. Penebangan pohon-pohon tanpa diimbangi penanaman kembali dapat berakibat buruk bagi lingkungan. Karena adik-adik, pohon itu ternyata sangat banyak sekali manfaatnya bagi lingkungan. Kita sebutkan bersama. Yang pertama, pohon dapat menghasilkan oksigen yang banyak. Sehingga pohon akan dapat mengurangi pencemaran atau polusi-polusi udara. Misalnya dari gas kendaraan bermotor ataupun dari asap-asap pabrik. Nah, kemudian pada bagian akarnya akan sangat penting karena dapat menyerap air sampai ke bagian tanah yang cukup dalam. Nah, ketika pohon itu ditebang tanpa diimbangi penanaman kembali atau istilahnya reboisasi, ketika terjadi hujan, maka air yang turun sampai ke tanah hanya akan sampai di permukaan saja, tidak bisa sampai meresap jauh ke bagian dalam tanah karena tidak adanya pohon yang fungsinya untuk menyerap air tadi. Sehingga ketika itu maka cadangan air di dalam tanah akan menjadi sangat berkurang. Oleh sebab itu kita harus mulai sejak sekarang menanam pohon ya. Sehingga jawaban yang paling sesuai untuk pertanyaan ini adalah B. Cadangan air tanah akan berkurang. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Terdapat 5 nama bagian bunga beserta fungsinya. Pertanyaannya, pasangan nama bagian bunga dan fungsinya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu gambar bunga, lalu kita cocokkan dengan nama dan fungsinya. Yang pertama adalah kelopak. Kelopak ditunjukkan pada bagian yang berwarna hitam ini. Berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Benar, karena pada saat masih kuncup, kelopak akan menutupi bagian-bagian bunga yang lainnya pada saat masih muda. Kemudian nomor 2 yaitu mahkota ditunjukkan pada bagian yang berwarna biru. Biasanya mahkota memiliki warna yang beragam dan warna yang terang sehingga dapat menarik perhatian kupu-kupu ataupun lebah untuk membantu penyerbukan. Berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Salah, seharusnya yang benar mahkota akan menarik serangga untuk membantu penyerbukan tadi ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3 yaitu benang sari. Benang sari ditunjukkan pada bagian ini. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, benar. Kita lanjutkan ke nomor 4 yaitu putik. Putik ditunjukkan oleh bagian yang ini. Berfungsi untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Salah, seharusnya ini tadi adalah fungsi dari mahkota. Nah, kemudian nomor 5 yaitu tangkai bunga ditunjukkan oleh bagian ini. Berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang, benar. Sehingga jawaban yang tepat untuk nama beserta fungsinya adalah kelopak, lalu benang sari, dan tangkai bunga. Jadi jawaban yang tepat adalah B.
Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut. Terdapat 5 nama bagian tubuh hewan beserta manfaatnya. Pertanyaannya, pasangan nama hewan dan manfaatnya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Baiklah, kita lihat pada nomor 1, terdapat bagian tubuh kulit lembu atau kambing yang dimanfaatkan untuk kerajinan, samak mebeler, atau pakaian, benar. Nomor 2, bagian tubuh gading gajah dimanfaatkan untuk pembuatan senjata. Kurang tepat ya, seharusnya digunakan atau dimanfaatkan untuk kerajinan. Kemudian nomor 3, kulit ular dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan dan bahan pakaian, benar. Lalu nomor 4, cangkang penyu bermanfaat untuk membuat hiasan atau kerajinan, benar. Sedangkan nomor 5, tulang rawan ikan hiu dimanfaatkan untuk obat tradisional, benar. Jadi, pasangan yang tepat adalah nomor 1, 3, 4, dan 5. Yang sesuai pada pilihan adalah B, 1, 3, dan 5. Soal nomor 17, perhatikan skema daur hidup berikut. Telur, larva, pupa, imago. Hewan yang mengalami daur hidup seperti urutan pada skema tersebut adalah, nah adik-adik, daur hidup pada tumbuhan atau yang biasa kita sebut metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah daur hidup yang dilalui hewan ketika masih muda sampai dewasa mengalami perbedaan atau perubahan yang sangat berbeda. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pada masa muda hingga dewasa memiliki bentuk yang serupa namun hanya berbeda ukuran. Kita lihat pada skema daur hidup berikut ini termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena dari telur mengalami perubahan menjadi larva, kemudian menjadi pupa, lalu imago. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna biasanya adalah hewan-hewan serangga. Kita lihat pada pilihan. Lalat termasuk serangga, lalu capung. Jadi, lalat dan capung mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan kecoa dan jangkrik hanya mengalami metamorfosis tidak sempurna yang dimulai dari telur, lalu berubah menjadi nimfa, kemudian akan menjadi hewan dewasa. Sehingga terdapat 2 jawaban, yaitu A dan C. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Sendi engsel ditunjukkan oleh nomor. Baiklah adik-adik, sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas hanya satu arah. Tidak bisa sampai 360 derajat. Nah, kita lihat pada nomor 1, yaitu adalah sendi-sendi pada tulang leher, merupakan sendi kaku yang tidak dapat digerakkan. Kemudian nomor 2 adalah sendi antara tulang bahu dengan lengan atas, yaitu merupakan sendi peluru karena dapat bergerak bebas. Sedangkan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 yaitu dapat digerakkan namun hanya satu arah. Nomor 3 adalah sendi antara
tulang lengan bawah dengan tulang lengan atas. Nomor 4 yaitu sendi antara tulang lengan bawah dengan tulang jari-jari. Dan nomor 5 adalah sendi pada tulang lutut. Yang ketiganya merupakan sendi engsel. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah nomor 3, 4, dan 5. D. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Terdapat gambar rangka beserta fungsinya. Pertanyaannya, pasangan bagian rangka dan fungsinya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Baiklah adik-adik, kita lihat untuk fungsi nomor 1 dan gambar nomor 1. Gambar nomor 1 adalah tengkorak. Tengkorak berfungsi untuk melindungi otak ya, benar. Kemudian gambar nomor 2 yaitu adalah tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ penting yaitu paru-paru, benar. Kemudian nomor 3 yaitu adalah gambar ruas tulang belakang. Tulang belakang ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sumsum merah. Jadi nomor 3 jawabannya juga benar. Kemudian nomor 4 adalah tulang gelang panggul. Nah, tulang panggul ini berfungsi untuk penopang tubuh bagian perut dan melindungi bagian-bagian organ dalam seperti usus dan anus, sehingga kita cocokkan fungsi pada nomor 4 melakukan gerak aktif bukan fungsi dari tulang panggul ya, jadi nomor 4 salah. Melakukan gerak aktif merupakan fungsi dari otot. Nah, kemudian untuk gambar nomor 5 yaitu tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan ini kita cocokkan dengan fungsinya untuk penopang tubuh. Salah ya, penopang tubuh merupakan fungsi rangka secara umum. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa pasangan bagian rangka dan fungsinya yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 20, perhatikan gambar dan tabel berikut ini. Terdapat gambar indera pendengaran serta fungsinya. Pertanyaannya, pasangan bagian indera dan fungsinya ditunjukkan oleh nomor. Baiklah, adik-adik, kita akan membahas satu persatu bagian-bagian dari telinga. Kemudian juga kita akan membahas fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut. Kita mulai dari nomor 1, yaitu adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan getaran suara. Nah, kemudian getaran suara tersebut akan melalui bagian nomor 2 yaitu lubang telinga. Lubang telinga ini memiliki fungsi meneruskan getaran suara. Kemudian getaran suara tersebut akan menggetarkan bagian nomor 3 yaitu gendang telinga. Sehingga fungsi dari gendang telinga adalah menangkap getaran suara. Baiklah, kita lanjutkan pada bagian nomor 4, 5, dan 6. Ketiganya adalah tulang pendengaran. Bagian nomor 4 yaitu adalah tulang martil. Bagian nomor 5 yaitu tulang landasan. Dan bagian nomor 6 adalah tulang sanggurdi.
Ketiga tulang ini berfungsi untuk memperkuat getaran suara yang diterima. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bagian nomor 7. Bagian nomor 7 yaitu adalah saluran setengah lingkaran. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Kemudian kita lanjutkan pada bagian nomor 8, yaitu adalah rumah siput atau nama lainnya koklea. Koklea ini memiliki fungsi mengubah bunyi dari getaran mekanis, menjadi sinyal. Sehingga nanti sinyal tersebut akan diteruskan melalui bagian nomor 9, yaitu adalah saluran vestibular. Tadi berfungsi untuk meneruskan getaran atau yang sudah menjadi sinyal ke otak. Kemudian bagian nomor 10 adalah saluran Eustasius yang berfungsi untuk menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Nah, kita sudah mempelajari bagian-bagian telinga beserta fungsinya, maka sehingga kita akan bisa menjawab pertanyaan ini. Maka pasangan yang tepat kita lihat untuk nomor 1, bagian indera nomor 1 berfungsi meneruskan bunyi. Salah, seharusnya mengumpulkan getaran suara. Kemudian bagian nomor 2 yaitu lubang telinga berfungsi untuk menangkap bunyi. Salah, seharusnya untuk meneruskan getaran suara. Untuk nomor 3, bagian indera nomor 3 berfungsi menangkap bunyi. Benar. Kemudian nomor 4, bagian indera nomor 7 berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Benar. Kemudian kita lanjutkan bagian nomor 5 yang ditunjuk adalah nomor 9, meneruskan getaran bunyi ke syaraf, yaitu saluran vestibular. Benar. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah nomor 3, 4, dan 5. D. Soal nomor 21, perhatikan tabel berikut. Terdapat 4 nama organ dan jenis penyakit yang menyerang. Pertanyaannya, pasangan yang benar antara nama organ dengan gangguan penyakit ditunjukkan oleh nomor. Baiklah adik-adik, kita lihat dulu nomor 1. Nama organnya lambung, jenis penyakitnya tipus. Salah ya, seharusnya tipus itu adalah penyakit yang menyerang darah atau usus. Penyakit tipus disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Sementara itu, contoh penyakit yang menyerang lambung yaitu misalnya MAH. MAH adalah penyakit yang disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau terlambat, sehingga akan menyebabkan lambung menjadi terasa perih. Kita lihat nomor 2, nama organnya usus besar, jenis penyakitnya sembelit. Benar, sembelit adalah penyakit susah buang air besar yang disebabkan karena pola makan yang kurang baik. Misalnya kurang asupan serat berupa buah-buahan atau sayur. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, organ yang disebutkan adalah paru-paru. Jenis penyakitnya anemia. Salah, seharusnya anemia menyerang darah, terutama darah merah. Anemia adalah
penyakit kekurangan darah merah. Sedangkan contoh penyakit yang menyerang paru-paru, misalnya bronkitis atau TBC dan lain-lain ya. Kita lanjutkan. Nomor 4, nama organ yang disebutkan adalah tulang. Jenis penyakitnya adalah rakitis. Benar ya? Sehingga kita dapat menyimpulkan pasangan yang benar antara nama organ dan penyakitnya adalah nomor 2 dan nomor 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Perhatikan tabel berikut. Terdapat 4 nama organ beserta fungsinya. Pertanyaannya, pasangan yang benar antara organ pada manusia dan fungsinya ditunjukkan oleh... Oke, kita lihat nomor 1. Nama organ yang disebutkan adalah usus besar. Usus besar dalam sistem pencernaan berfungsi membantu proses penyerapan air. Sehingga jawaban yang nomor 1 benar. Kemudian pernyataan nomor 2, nama organnya adalah jantung. Jantung dalam sistem peredaran darah berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Benar ya? Nomor 3, organ yang disebutkan adalah paru-paru. Paru-paru dalam sistem pernafasan berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan uap air serta mentransfer oksigen yang dihirup dari hidung ke dalam darah. Sehingga pada fungsi yang tertera di tabel salah. Karena tempat menyaring udara kotor bukan fungsi dari organ paru-paru, namun pada lubang hidung, terutama rambut atau bulu hidung. Nah, kemudian nomor 4, nama organ yang disebutkan adalah ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Benar. Jadi, pasangan yang paling tepat antara organ dan fungsinya adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Jadi, jawaban yang tepat adalah bisa A atau C. Soal nomor 23, perhatikan tabel benda dan sifatnya berikut. Sifat benda cair, benda gas, dan benda padat ditunjukkan oleh nomor. Oke adik-adik, tentu kalian sudah mengetahui bahwa benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Benda padat memiliki bentuk yang tetap, sedangkan volumenya juga tetap. Sedangkan pada benda cair memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan wadahnya serta memiliki volume yang tetap. Sementara itu untuk benda gas memiliki bentuk yang dapat berubah mengisi wadahnya dan memiliki volume yang dapat berubah pula. Nah, sekarang kita lihat di tabel. Maka sifat benda cair yaitu bentuk berubah dan volume tetap. Jadi nomor 1 adalah ciri-ciri benda cair. Kemudian benda gas memiliki bentuk yang dapat berubah dan volume juga dapat berubah. Kita lihat ternyata nomor 4 untuk benda gas. Sedangkan untuk benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jadi yang sesuai adalah nomor 3.
Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah nomor 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya, soal nomor 24. Perhatikan tabel berikut. Terdapat 5 contoh kegiatan beserta perubahan wujud bendanya. Pertanyaannya, pasangan yang tepat antara contoh kegiatan dan perubahan wujud ditunjukkan oleh nomor. Baiklah adik-adik, sebelum kita menjawab soal ini, kita mengulang sedikit materi perubahan wujud benda. Kita mulai dengan 3 jenis benda berdasarkan bentuknya. Benda padat, kemudian terdapat juga benda cair, dan satu lagi benda gas. Oke, kita mulai dari perubahan dari benda padat menjadi cair adalah proses yang terjadi mencair. Sedangkan kebalikannya, dari bentuk cair menjadi padat adalah membeku. Oke, kita lanjutkan untuk perubahan zat cair menjadi gas adalah menguap, sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair adalah mengembun. Oke, sekarang perubahan dari zat padat menjadi gas adalah menyublim, sedangkan kebalikannya perubahan dari gas menjadi padat adalah mengkristal. Nah, kita lihat contoh kegiatan nomor 1 adalah baju basah yang dijemur lama yang akan menjadi kering. Perubahan wujud yang terjadi adalah menguap, benar. Mengembun, salah. Karena seharusnya baju akan menjadi kering sehingga air yang berada di dalam baju akan menguap menjadi gas. Kemudian, contoh kegiatan nomor 2, pembuatan garam yang terjadi adalah menguap karena air laut akan menguap menjadi gas dan kemudian mengkristal menjadi kristal garam. Sehingga nomor 2 benar. Kemudian contoh kegiatan nomor 3, membakar lilin. Ketika lilin terkena api akan mencair, lalu setelah lama akan membeku. Benar. Contoh kegiatan nomor 4, kamper yang dibiarkan di udara lama akan mengecil ukurannya dan habis. Perubahan yang terjadi adalah kamper terjadi menyublim, benar, serta dapat pula menguap. Karena kamper juga terdapat dalam bentuk cair. Kemudian contoh kegiatan nomor 5, meletakkan es di tempat terbuka. Perubahan wujud yang terjadi adalah es akan mencair, tidak terjadi penguapan. Sehingga jawaban yang tepat adalah nomor 2, 3, dan 4. Dari pilihan yang ada, berarti jawaban yang tepat adalah C, nomor 2 dan 4. Adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Jenis gaya yang bekerja pada gambar berikut adalah. Baiklah, sebelum kita menjawab soal ini, kita ulang sedikit materi tentang gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dilakukan pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat mengalami perubahan atau pergerakan. Kita sebutkan bersama macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi karena elastisitas benda. Kemudian gaya yang dapat menarik benda yang terbuat dari besi adalah gaya magnet.
Kemudian juga terdapat gaya yang disebabkan oleh tarikan bumi, yaitu gaya gravitasi. Kemudian terdapat juga gaya listrik, yaitu gaya yang terjadi pada benda yang bermuatan listrik. Nomor 5, ada gaya gesek, yang merupakan gaya yang menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Kemudian terdapat juga gaya otot, yaitu gaya yang menggerakkan otot manusia atau hewan. Oke, sekarang kita perhatikan bersama gambar ini adalah seorang anak yang sedang menarik meja. Pada bagian tangan anak yang sebagai alat untuk menarik, terjadi pergerakan pada ototnya, ya, sehingga menyebabkan terjadinya gaya otot. Ketika anak menarik, maka meja akan bergerak mendekati si anak. Sehingga jenis gaya yang bekerja pada gambar tersebut adalah D. Gaya otot. Soal nomor 26, perhatikan peralatan berikut. Terdapat 4 peralatan listrik. Pertanyaannya, peralatan listrik tersebut yang memiliki perubahan energi yang sama adalah, baiklah kita lihat pada gambar P, yaitu gambar hair dryer atau pengering rambut. Pada alat ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian pada gambar Q, yaitu adalah lampu meja belajar, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas dan energi cahaya. Kemudian pada gambar R, yaitu kipas angin, pada kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Sedangkan pada gambar alat S, yaitu adalah gambar senter, terjadi perubahan energi kimia karena dari baterai menjadi energi cahaya dan panas. Oke, sehingga kita dapat menyimpulkan perubahan energi yang sama yaitu terjadi pada hair dryer dan lampu meja, karena perubahannya sama-sama terjadi dari energi listrik menjadi energi panas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Perhatikan soal nomor 27. Gambar berikut yang menunjukkan pemanfaatan energi alternatif adalah, baiklah adik-adik, kita cermati bersama gambar-gambar pada pilihan ABCD. Kita mulai dari gambar A. Pada gambar A merupakan seseorang yang sedang menggunakan canting dan bahannya untuk membatik. Pada kegiatan ini tidak memanfaatkan energi alternatif karena menggunakan kompor minyak. Nah, kita lanjutkan pada pilihan B. Pada gambar tersebut terdapat seseorang yang sedang memasak menggunakan kayu bakar. Kayu bakar ini bukan termasuk pemanfaatan energi alternatif. Kemudian kita berlanjut ke gambar yang C. Pada gambar C adalah pemanfaatan sinar matahari untuk panel surya, di mana panel surya ini nanti dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.
Sehingga pada gambar ini termasuk pemanfaatan energi alternatif. Kita lihat gambar D merupakan terdapat seseorang atau petani yang sedang membaca yang tidak menggunakan energi alternatif. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah C. Baiklah adik-adik, kita bahas soal nomor 28. Bahan berikut yang bukan merupakan isolator panas adalah, kita ingat-ingat bersama perbedaan dari isolator dan konduktor. Isolator adalah penghantar panas yang buruk. Sedangkan konduktor adalah penghantar panas yang baik. Kita sebutkan contoh dari isolator antara lain plastik. Sedangkan contoh dari konduktor antara lain tembaga, kemudian baja, aluminium, dan perak. Oke, sekarang kita lihat pada pilihan. Yang dimaksud pada soal ini bukan merupakan isolator, sehingga kita harus mencari konduktor. Jawaban yang paling sesuai untuk konduktor kita pilih yang terdapat tembaga, baja, aluminium, atau perak. Kita lihat pada pilihan ini plastik salah ya. Nah, sehingga kita bisa menjawab bahwa B adalah jawaban yang paling tepat. Perhatikan soal nomor 29. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada peristiwa. Adik-adik, tentu kalian harus mengingat perpindahan panas dapat terjadi secara 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan secara merambat melalui zat padat. Contohnya adalah tangan akan terasa panas ketika memegang besi yang dipanaskan karena panas tersebut akan merambat melalui besinya. Kemudian perpindahan panas secara konveksi terjadi mengalir melalui zat cair. Contohnya adalah ketika merebus air. Jadi akan terjadi naiknya gelembung-gelembung udara ke bagian permukaan. Kemudian perpindahan panas secara radiasi yaitu terjadi melalui pancaran. Misalnya ketika matahari bersinar maka di bumi akan terasa panas. Oke, sekarang kita lihat pada pilihan A. Meningkatnya suhu di sekitar api unggun merupakan contoh perpindahan panas secara radiasi. Pada pilihan B, melelehnya mentega yang dipanaskan dalam wajan, termasuk perpindahan panas secara konduksi. Sedangkan pada pilihan C, keringnya pakaian yang dijemur ibu di bawah panas matahari, termasuk peristiwa radiasi. Sedangkan pilihan D, naiknya kacang polong yang sedang direbus di dasar panci ke permukaan, merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi karena melalui zat cair. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk perpindahan secara konveksi adalah D. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 30.
Alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup adalah... Oke, kita sekarang mencari contoh alat musik yang sering kita lihat atau kita mainkan, misalkan piano. Piano dimainkan dengan cara dipencet, bukan ditiup. Sehingga untuk pilihan B jelas salah. Oke, sekarang kita lihat alat musik yang lain, misalnya pianika. Pianika ditiup ya, jadi benar. Untuk pianika benar, seruling juga ditiup, benar. Benar. Lalu kita lihat untuk alat musik rebab. Rebab adalah alat musik tradisional yang digesek. Sehingga untuk jawaban A salah. Kemudian kita lihat, nah, harpa. Harpa itu adalah alat musik yang dipetik. Sehingga untuk jawaban C juga salah. Nah, jawaban yang tersisa adalah D. Kita lihat, saksofon dimainkan dengan ditiup, benar, dan harmonika juga dimainkan dengan cara ditiup, betul. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 adalah D. Soal nomor 31, perhatikan gambar berikut ini. Bila posisi matahari berada di titik E, maka bayangan benda tersebut di titik. Adik-adik, terbentuknya bayangan disebabkan karena sifat cahaya, yaitu merambat lurus. Ketika cahaya merambat lurus, maka akan terbentuk bayangan yang arahnya berlawanan dengan arah datangnya cahaya. Nah, sehingga ketika cahaya datang dari sudut atau titik E, maka nanti bayangannya akan berada di titik 1 ini. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk bayangan benda tersebut berada di titik A nomor 1. Soal nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Pasangan peristiwa dan sifat cahaya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Baiklah adik-adik, kita lihat nomor 1, yaitu peristiwa gerhana matahari. Pada peristiwa gerhana matahari, cahaya yang berasal dari matahari akan terhalang oleh bulan, sehingga pada bagian bumi akan terbentuk bayangan yang disebut umbra. Ketika terjadi atau terbentuk bayangan, maka menunjukkan sifat cahaya merambat lurus, benar. Sekarang kita lanjutkan ke gambar nomor 2, yaitu penggunaan kaca pembesar atau lup. Pada peristiwa penggunaan kaca pembesar, cahaya akan dibiaskan karena akan terbentuk bayangan yang lebih besar, bukan dipantulkan. Jadi nomor 2 salah. Kemudian gambar nomor 3, yaitu penggunaan prisma, menunjukkan sifat cahaya yang dapat diuraikan. Mulai dari warna putih akan diuraikan menjadi beberapa warna, bukan menembus benda bening. Kemudian peristiwa atau gambar nomor 4 adalah penggunaan cermin yang menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan, bukan diuraikan. Kemudian peristiwa nomor 5 adalah menunjukkan bahwa sifat cahaya itu merambat lurus, benar. Sedangkan pada gambar nomor 6 adalah ruangan yang terlihat terang karena adanya sifat cahaya matahari yang menembus benda bening pada kaca, benar. Sehingga peristiwa dan sifat cahaya yang benar adalah nomor 1, 5, dan 6. Jawabannya adalah B. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 33.
Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Agar L3, L4 padam, dan L1, L2 menyala, maka pada rangkaian listrik di gambar merupakan rangkaian paralel. Besar arus listrik yang mengalir ke S1, S2, dan S3 adalah sama. Jika salah satu saklar diputus, maka lampu yang mati adalah lampu yang terhubung langsung atau yang merupakan rangkaian seri. Jadi agar L3 dan L4 padam serta L1 dan L2 menyala, maka saklar S3 harus diputus, sedangkan S1 dan S2 harus disambung. Karena arus listrik yang bisa menyalakan L3 dan L4 adalah saklar S3. Jadi kita lihat pada pilihan, jawaban yang tepat adalah saklar S1 dan S2 disambung serta S3-nya diputus, yaitu A. Soal nomor 34. Perhatikan gambar cara membuat magnet berikut. Cara membuat magnet berdasarkan gambar A, B, dan C secara berturut-turut adalah: kita amati terlebih dahulu pada gambar A, terdapat besi yang kemudian digosok oleh sebuah magnet. Maka cara pembuatan magnet ini adalah menggosok atau gosokan. Kita cocokkan pada pilihan. Untuk pilihan A jelas salah, B salah, C juga salah. Sehingga tentu untuk gambar B adalah cara induksi, karena melibatkan adanya penghantar berupa kawat dan magnet yang didekatkan pada besi. Sedangkan pada gambar C yaitu dialiri arus listrik karena menggunakan baterai sebagai sumber listrik yang dihubungkan dengan kawat pada paku. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 35, perhatikan gambar berikut ini. Manfaat dari sumber daya alam yang terdapat pada gambar adalah, nah adik-adik tentu sudah sangat sering mengetahui bahwa tanaman pada gambar adalah tanaman kelapa. Pada bagian buahnya ternyata dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak goreng. Kemudian pada bagian batangnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sementara itu, bagian daunnya dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan atau tempat ketupat. Dan bagian tulang daunnya dapat dimanfaatkan sebagai sapu lidi. Nah, pada bagian akarnya ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan maupun bahan bangunan. Oke, sekarang kita lihat pada pilihan. Kita lihat untuk pilihan A kurang tepat, kemudian pilihan B juga kurang tepat, pilihan C daun muda untuk bahan makanan bukan ya. Kemudian kita lihat untuk pilihan D, buah dapat diolah menjadi minyak goreng benar, dan batang digunakan sebagai bahan bangunan benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D.
Soal nomor 36. Perhatikan daftar sumber daya alam berikut. Berdasarkan daftar tersebut, yang termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui, ditunjukkan oleh nomor. Nah, adik-adik, kalian harus mengingat bahwa sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui jika habis, maka dapat diganti atau dibuat kembali. Misalnya adalah makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan komponen lingkungan, misalnya air, angin, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jika habis akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk diperbarui lagi. Misalnya adalah barang tambang. Oke, sekarang kita lihat pada daftar sumber daya alamnya, minyak tanah termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian biosolar dapat diperbarui karena berasal dari tumbuhan. Kemudian spiritus juga dapat diperbarui karena berasal dari tumbuhan. Batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Begitu pula dengan bauksit. Air termasuk komponen lingkungan sehingga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nikel tidak dapat diperbarui dan udara dapat diperbarui. Jadi kesimpulannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor 1, 4, 5, dan 7. D. Baiklah adik-adik, kita bahas soal nomor 37. Perhatikan gambar berikut. Tahapan daur air yang ditunjukkan anak panah seperti tampak pada gambar adalah gambar ini menunjukkan daur air yang dimulai dari adanya penguapan dari air laut. Penguapan ini disebut evaporasi. Selain itu, pada tumbuhan juga terjadi penguapan yang disebut transpirasi. Hasil dari penguapan tersebut akan berkumpul membentuk uap air atau uap air akan mengembun yang disebut sebagai kondensasi membentuk awan. Jadi pada peristiwa kondensasi akan menghasilkan awan. Setelah itu akan terjadi hujan atau presipitasi, yaitu turunnya titik-titik air hujan. Kemudian akan kembali lagi ke tumbuhan dan air laut. Maka bagian yang ditunjukkan oleh anak panah yaitu terjadi atau terbentuknya awan atau pengembunan uap air yang kita sebut tadi sebagai kondensasi. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang merupakan akibat dari perputaran bumi pada porosnya ditunjukkan oleh nomor. Nah, adik-adik, pada soal ini disebutkan perputaran bumi pada porosnya yang kita ketahui sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi akan mengakibatkan terjadinya gerak semu harian matahari. Selain itu juga akan terjadi perbedaan waktu serta pergantian siang dan malam. Sementara itu, revolusi bumi adalah
perputaran bumi terhadap atau mengelilingi matahari. Akibat dari revolusi bumi yaitu perbedaan lamanya siang dan malam, kemudian terjadi pergantian musim, terlihatnya rasi bintang, dan terjadinya gerak semu tahunan. Jadi revolusi bumi ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 4, 6. Maka untuk akibat dari rotasi bumi ditunjukkan oleh nomor 1, 5, dan 7. B. Soal nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi atau peristiwa seperti gambar tersebut adalah, nah adik-adik, gambar ini menunjukkan peristiwa gerhana bulan, yaitu ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi jika bulan berada di daerah umbra atau bayangan inti bumi. Bagian umbra adalah bagian yang ditempati oleh posisi bulan nomor 3. Kemudian terdapat gerhana bulan sebagian, yaitu ketika sebagian bulan terletak di bagian umbra dan sebagian lagi terletak di bagian penumbra. Bagian penumbra yang diarsir. Kemudian satu lagi yaitu gerhana bulan penumbra, yaitu terjadi jika seluruh bagian bulan berada di daerah penumbra bumi. Jadi ketika posisi bulan berada di nomor 2, maka akan terjadi gerhana bulan penumbra. Maka kita dapat simpulkan bahwa pernyataan yang sesuai adalah untuk nomor 2, yaitu gerhana bulan penumbra, dan nomor 3 adalah gerhana bulan total. Nomor 1 dan 4 tidak termasuk gerhana dari ketiga ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 40, perhatikan ciri-ciri planet berikut. Dapat dilihat secara langsung dari bumi, planet raksasa dengan kandungan gas terbesar, dan skala rotasi paling cepat. Planet yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, nah adik-adik, kita lihat ciri-ciri yang sangat khas dari planet ini adalah planet raksasa. Adik-adik tentu sudah sangat mengetahui bahwa planet raksasa dalam tata surya adalah planet Jupiter. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa planet yang memiliki ciri-ciri dapat dilihat secara langsung dari bumi, planet raksasa dan skala rotasi paling cepat adalah planet B, Jupiter.